Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan hati yang bahagia. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan pada hari ini saya akan menjawab atau mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI, di mana UAS sumber belajar PAI yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen, oleh Bapak Nur Halim kepada mahasiswa. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan daripada mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia, yaitu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu, apakah pertimbangan utama jika mahasiswa itu ingin mengembangkan multimedia dalam pembelajaran? Soal yang pertama, ya, tentu kita sebagai tenaga pengajar, calon-calon tenaga pengajar, kita tahu bahwasanya semakin maju tahun, semakin berkembang zamannya. Jadi ketika kita tidak mengikuti zaman, automatically kita dianggap ketinggalan zaman. Dan sekarang, pada tadi malam ketika saya mendengarkan literasi digital atau Stadium General dari Gus Abdullah, bahwasanya kita itu harus mengikuti zaman. Jangan sampai kita sebagai pengajar, sebagai mahasiswa, jangan sampai kita ketertinggalan zaman. Kita harus ikut serta berdampingan dengan berkembangnya zaman. Dalam artian pertimbangan apa? Yang pertama, zaman semakin maju, semakin canggih. Kita pasti akan ketertinggalan kalau kita tidak mengikuti zaman. Seperti kita ketahui bahwasanya sekarang pun zaman sudah sangat maju. Bahkan banyak media pembelajaran yang itu menggunakan sistem digital. Jadi mau tidak mau, semakin kita maju ke depan, kita harus mengikuti zaman dengan cara apa? Dengan cara kita update pembelajaran kita, hanya tidak semenarik mungkin, tetapi harus yang itu sifatnya ceria, mewah. Dengan apa? Dengan alat apa? Media pembelajaran multimedia. Itulah yang menjadi pertimbangan utama saya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, jika Anda sebagai guru PAI dan mengampu pelajaran fikih atau akidah akhlak atau SKI, bagaimana cara pengajarannya dengan sistem multimedia? Bagaimana? Atau dijelaskan satu matkul saja. Oke, saya di sini ambil sejarah kebudayaan Islam. Bicara tentang multimedia, sekarang banyak di media sosial atau media massa yang lain sebagainya lah, intinya multimedia. Banyak sekarang video-video yang itu unsurnya sejarah, seperti perang Badar, seperti perjuangan Kanjeng Nabi, walaupun kita tidak boleh, sama sekali tidak boleh menggambarkan atau melambangkan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Haram hukumnya ketika kita menggambarkan Nabi kita. Tapi pada video tersebut memang tidak diperlihatkan wujudnya, tetapi hanya editan-editan kamera atau ya yang sering kita lihat di internet seperti itu. Yang saya ambil itu SKI. Dengan cara apa? Kita memberikan siswa itu suatu video, kemudian disuruhlah siswa itu untuk melihat. Ketika siswa sudah melihat, kita perintahkan kepada siswa untuk menganalisis. Jikalau bisa menganalisis, tergantung nanti kompetensi dasar dan kompetensi intinya. Setelah siswa menonton, telah menganalisis, kemudian mencatat kira-kira pelajaran apa yang dapat diambil dari video tersebut atau video dari perang Badar. Misal mungkin dari
pertahanan, misal dari kekompakan dan lain sebagainya. Kita tidak bingung untuk menjawab seperti itu. Kita tidak bingung untuk ketika zaman sekarang kita tidak dibingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Bahwasanya multimedia sekarang itu sangatlah canggih. Jadi tidak ada kata susah, tidak ada kata apapun. Kita semua bisa. Dengan cara apa? Yaitu ketika kita sedang mengajar, berikanlah siswa itu video pembelajarannya itu materinya sejarah kebudayaan Islam. Kemudian disuruhlah siswa untuk melihatnya, kemudian disuruh menganalisis, disuruh untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Kemudian tadi juga tentang fikih. Di sini di YouTube lah contohnya. Sekarang banyak video-video bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana apa saja urutan wudhu yang benar di YouTube banyak. Kita tinggal memberi mereka video tersebut atau mungkin diri kita sendiri yang sebagai bahan untuk praktek, kemudian yang nanti dilihat oleh siswa. Kemudian siswa menganalisis, kemudian siswa mencatat kira-kira apa saja urutannya. Yang pertama contoh membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, kira-kira apa lagi? Membasuh hidung, memasukkan hidung, air ke dalam hidung. Kemudian kumur-kumur. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Mengusap area wajah, muka. Setelah muka, tangan. Setelah tangan, sebagian kepala. Setelah sebagian kepala, telinga. Kemudian setelah telinga, kaki. Nanti siswa bisa dapat menganalisis dan menyebutkan apa saja urutan yang benar ketika wudhu. Itulah menjadi salah satu contoh pembelajaran mata pelajaran fikih dengan media multimedia. Itulah yang mungkin bisa menjadi alat alternatif bagi kita. Kemudian yang ketiga yaitu apa pengertian dari AI, atau sebutkan karakteristik dan bagaimana menurut saya urgensi atau keberadaan AI ini untuk pembelajaran. Yang dimaksud dengan AI yaitu suatu teknologi yang menciptakan sistem pemrosesan yang dapat menggabungkan dan mengintegrasikan ketiga komponen utama. Yang pertama apa? Pengetahuan, data, dan komputasi. Itu adalah tiga utama komponen AI. Kemudian AI itu memiliki dua macam. Yang pertama itu AI narrow, yang kedua yaitu AI general. AI narrow adalah AI yang dikembangkan untuk menyelesaikan tugas tertentu dan sifatnya terbatas. Dan AI general yaitu dikembangkan untuk menyelesaikan tugas seperti manusia, misalnya untuk surat menyurat, memahami bahasa Inggris secara luas, atau untuk menyelesaikan masalah yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian karakteristik dari AI yaitu yang pertama pembelajaran. Itu bisa sangat mudah untuk pembelajaran. Yang kedua yaitu percepatan atau speed. Yang ketiga creativity. Yang keempat adaptabilitas. Yang lima intuisi. Yang keenam membaca mati atau menganalisis yang memahami perilaku manusia secara intuitif. Yang selanjutnya yaitu membaca gambar, membaca suara, membaca teks, dan membaca emosi atau emosi manusia seperti dari segi muka. Kemudian apakah dapat berguna untuk pembelajaran? Menurut saya sangat dapat berguna. Apalagi di zaman sekarang, di zaman yang sangat modern ini, AI sangat diperlukan. Tetapi perlu kita ketahui pasti ada plus dan minus ketika kita menggunakan AI. Plusnya yaitu mudah diakses dan apapun solusi apapun permasalahannya pasti dijawab oleh AI. Tetapi kekurangannya dari siswa menjadi agak kurang malas, menjadi malas karena apa? Ketika mendapat pertanyaan ini, ya udah AI aja kan ada. Ketika mendapat pertanyaan yang sulit dikit, ya udah AI aja kan ada. Itulah yang menjadi kelemahan atau kekurangan adanya AI. Tetapi di balik itu pasti banyak kelebihannya. Dan ini sifatnya 50% 50%. Tidak ada lebih, tidak ada minus, tidak ada kurang. Ini sama. Plusnya ya sama, minusnya ya sama.
pasti itu adalah yang nomor 3 yang ataupun yang nomor terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Aulia Sifa dengan nomor NIM 22411040255. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.